Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatal kiram, ba'azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita berkumpul, bersua, bersilaturahim. Semoga dalam rangka ketaatan dan dalam rangka keimanan kepada Allah. Dan pertemuan kita kali ini tak lain adalah pembuktian atas syahadat kita bahwa iman itu harus dibarengi dengan ilmu agar senantiasa diyakini dengan kokoh dan berharap bahwa iman ini akan kita bawa sampai mati insyaallah. Melanjutkan kajian kita terkait dengan tarbiyatul auladul Islam, pengasuhan pendidikan anak di dalam Islam. Kita melanjutkan pertemuan kita di bulan yang lalu berkaitan dengan tema quality time, yaitu memanfaatkan waktu yang terbatas bersama anak-anak kita atau pengasuhan berbatas waktu. Di bulan yang lalu kita sudah memahami bahwa ada 5 waktu reguler yang utama yang seharusnya tidak lewat begitu saja. Seringkali anak pagi bertemu anak orang tua, siang disapa orang tua, malam begitu juga, tapi tidak ada nilai yang bisa dijadikan pedoman dalam mereka menjalani hidup. Maka kemarin kita berikan contoh bagaimana Rasulullah menjadikan pagi itu bermakna, siang juga, begitu juga malam, saat naik kendaraan maupun saat makan bersama. Nah, itulah bagaimana kita memanfaatkan 5 waktu reguler. Pembahasan kita kali ini melanjutkan yang sebelumnya, yaitu di luar waktu yang reguler, maka ada waktu-waktu yang seharusnya orang tua pandai membaca golden moment, golden opportunity, di mana waktu-waktu ini akan menjadi sesuatu yang memorable, sesuatu yang terkenang-kenang, sesuatu yang teringat-ingat di benak memori anak sampai dewasa. Tentu yang diingat adalah sesuatu yang positif. Yang diingat adalah sesuatu yang membuat anak selalu mengatakan, bapak saya waktu saya kecil ingat banget. Inilah yang dialami oleh para sahabat, bagaimana mereka ketika sudah dewasa merasakan betul bagaimana di masa kecil itu sesuatu yang indah bersama Rasul. Contohnya hadis yang disampaikan oleh Usama bin Zaid, Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni fa ya'khuduni ala fakhidi wa yaqul Hasan ibn Ali ala fakhidil ukhra thumma yatmahuma thumma yaqul Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Usama bin Zaid mengatakan dahulu, artinya ini dia ingat waktu dia kecil. Hadis ini disampaikan saat dia sudah dewasa. Dahulu Nabi SAW pernah mengambil tuh, jadi tarik dia diambil dan didudukkan di atas sebelah pahanya, dan mendudukkan Hasan bin Ali yaitu cucunya di atas pahanya yang lain. Kemudian kami dipeluk dan teringatlah doanya, Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Ya Allah, kasihilah kedua orang ini, aku begitu mengasihi kedua orang ini. Ikhwatal iman, hadis ini adalah kenangan yang diingat oleh Usama ketika sudah dewasa atas perlakuan Rasul di masa kecil. Artinya apa? Sebuah peristiwa yang sederhana, tapi kalau istilah anak muda ngejlek di hati, maka akan menjadi pengikat anak ketika sudah dewasa. Meskipun bisa jadi ada pengalaman yang tidak manis bersama orang tuanya, mungkin pernah dimarahi. Contohnya Usama ini kalau kita baca sirahnya pernah dimarahi Rasul. Jadi jangan berpikir
Rasulullah nggak pernah marah. Usama pernah dimarahi. Peristiwa marahnya Usama ini jelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, gara-gara pada saat dia berperang dengan musuh, tiba-tiba musuhnya ini dalam keadaan terdesak, sebelum dibunuh mengucap syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Bukannya berhenti Usama untuk tidak menusuknya, malah makin geram, ditusuk aja sekalian. Tusuk, dikorek-korek, kesel banget. Nah, intinya ditusuk, dibikin mati. Pada saat itulah Rasulullah mengetahui kabar ini, maka Rasulullah marah, bertanya, kenapa kamu bunuh dia? Kenapa kamu bunuh dia? Padahal dia bersyahadat. Apa jawaban Usama? Itu orang ngeles aja Rasul, pura-pura, tipu-tipu kalau istilah sekarang. Ya, sengaja dia bersyahadat supaya nggak saya bunuh, makanya saya bunuh aja, makin keras gitu. Rasulullah marah, matanya sebutkan sampai merah, disebutkan, apakah kamu bisa robek hatinya dan bawa ke hadapanku untuk membuktikan bahwa sesungguhnya dia munafik. Artinya lisannya keluar dari syahadatnya, syahadat keluar dari lisannya. Saat dia mengucapkan itu, jangan, apa kamu bisa yakinkan? Karena tidak ada bisa menentukan hati orang. Rasulullah marah luar biasa. Nah, lihat reaksi Usama saat dimarahin sama Rasul, bukan mutung, nggak kesel. Rasul sotoy banget. Kan gue di lapangan, dia mah tahu apa? Kan gue kejadiannya. Dasar orang tua, nggak begitu. Dimarahi oleh Rasul, tetapi ada memori indah yang justru keluarlah hadis ini. Justru dia ingat dulu pernah didudukkan. Ingat, ada anak yang pernah nggak dimarahi? Pernah. Tapi ketika dimarahi orang tuanya, langsung berpikir, emang bapak jahat. Nggak ada kebaikan bapaknya. Dasar emang ibu nggak tahu diri. Ya. Pokoknya nyebelin. Dia merasa ibu bapaknya itu jahat banget. Kenapa? Karena dulu waktu kecil tidak ada satupun memori yang nempel. Saat dimarahin gak berpikir gini, memang papa galak, tapi aku ingat dulu pernah aku digendong papa ya sampai jalan kaki di Jakarta ke Bogor. Ya, papa mau pingsan. Ya, jadi ada sesuatu yang ingat. Artinya apa? Disinilah kita belajar pertama, bagaimana setiap waktu menjadi kenangan. Salah satu contoh di sini adalah kisah Mahmud bin Rabi radhiyallahu an, ketika dia ingat, ya, ini disebutkan nama hadis ini di dalam riwayat Muslim, dia berumur 5 tahun. Min khamsin, umur 5 tahun. Saat itu dia ingat Rasul bermain dengan cara menyemburkan air di sebuah ember, mindalwin, pada wajahnya, ceprat, ceprat, ceprat. Kemudian air itu kata dia diambil dari sumur rumah kami, sengaja Rasul nenteng air itu supaya disemprotkan ke muka kami, bermain-main. Dan dia ingat kejadian itu umur 5 tahun. Maka ketika sudah dewasa, peristiwa yang sederhana ini itu menjadi sesuatu yang terekam. Sehingga betapa banyak orang tua yang merasa sudah memberikan waktunya sama anak, tapi nggak ada yang nempel di kenangannya, memorinya. Bapak kamu orang mana? Ya gitu deh, gitu aja, nggak ada sesuatu. Bapakku itu luar biasa ya. Itulah kenapa rumusnya, ingat di sini saya di bawahnya, jika tak mampu memberi banyak, maka berikanlah sedikit namun berkesan. Sedikit. Bapak pulang setahun sekali misalnya, ada? Nggak ada ya? Ya itu rumah udah pindah kalau setahun sekali. Nah, tapi anak ketika bertemu terkesan. Disinilah rumusnya, kenangan manis saat bersama orang tua menjadi pengikat hati bagi anak di saat dewasa kelak. Jadi ada memori yang manis, sehingga ketika sudah dewasa dia ingat. Maka di pertemuan kita yang lanjutan dari bulan yang lalu ini, rumusnya adalah jadikan setiap pertemuan memorable. Artinya bukan sekedar berinteraksi bersama, namun seberapa kesan yang berhasil ditimbulkan. Memorable, teringat. Ya, jangan sampai ada seorang ayah ya bawa anak dia udah pulang seminggu sekali, dia berpikir quality time, anaknya diajak pas ayahnya pulang itu kemana? Ke mall. Kemudian dibawa ke mall, kebetulan ketemu playground. Nah, kamu main deh di dalam. Ya, anaknya main, ketawa tiba, bapaknya dipojokkan sambil main gadget. Kemudian setiap setengah jam nanya, udah belum? Belum. Kemudian pulang, apa
Apa yang terkesannya dari sini? Kalau kata anak ya pembantu juga bisa namanya. Apa yang menarik dari ayah yang mengajak, aku udah bawa itu ke mall. Apa yang menarik? Tidak ada yang terkesan. Berarti apa? Jadikan kita orang tua yang pandai melihat momen. Ada 5 waktu, kalau kemarin 5 waktu, ada 5 waktu yang kalau kita pandai mencari waktu ini dan hadir di waktu ini, kita telah membuat waktu yang memorable dalam diri anak yang akan terkenang. Yang pertama, saat anak sedang sedih. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari di mana Rasulullah mendapatkan kabar adanya seorang anak ya yang bernama ya Abu Umair. Abu Umair ini disebutkan punya burung pipit yang bernama Nugair. Nugair ini mati burung pipitnya dan Rasul mendengarkan kabar ini, maka Rasulullah hadir dan bertanya demi berduka cita terhadap Abu Umair. Rasul bertanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nugair? Wahai Abu Umair, gimana? Gimana kabar burung pipitmu? Rasulullah ingin berduka cita dan anak ini menangis mengatakan, mati Nugair. Dibilang sudah mati. Itulah hebatnya Rasul, seorang kepala negara dengar kabar dari Anas. Kebetulan Abu Umair ini sepupunya Anas. Abu Umair lagi sedih Rasul. Maka Rasul sesibuk-sibuknya mau berangkat ke masjid, disempatkan hadir untuk menyapa Abu Umair. Kenapa? Karena di sini saat anak sedang sedih, anak butuh sadaran jiwa. Siapapun yang sedih, mereka butuh sadar jiwa. Yang hadir di saat itulah superhero-nya. Yang hadir di saat anak sedih, siap mengelap tisu, memberikan tisu, mengelap ingusnya, mengusap punggungnya, mendengarkan curhatannya. Itu yang akan memorable diingat dia. Emang lu teman terbaik gua. Ya, kemana lagi gua curhatkan gitu. Makanya orang yang hadir saat sedih itu superhero. Ya, makanya kenapa bandar narkoba, ya, yang bandar pornografi itu hadirnya melihat anak-anak penggalau, ya, modus penjahat kelamin, maaf saya sebut ini, atau orang-orang yang punya motif terhadap perempuan itu secara seksual, itu adalah dia pandai melihat bahasa tubuh perempuan ini lagi risau, lagi galau, lagi sedih, maka tampilannya sebagai superhero seolah-olah hadir mendengarkan curhat. Maka betapa banyak anak wanita yang akhirnya lari ke laki-laki yang salah, laki-laki yang punya niat busuk, karena salah satunya saat dia sedih tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Maka orang tua yang cerdas pertama, jangan sekali-sekali absen lagi anak sedih. Rasulullah tahu, karena itulah dia tahu, seolah-olah saya ingin katakan, seolah-olah Rasul ingin mengatakan kalau saya nggak hadir saat itu ke Abu Umair, khawatirnya Abu Jahal yang hadir. Kalau Abu Jahal yang hadir, maka mungkin saja. Akhirnya Abu Umair berpikir, disinilah saya ingin katakan, kenapa para ustaz, ulama harus pandai melihat mad'unya. Salah satunya hadirlah di saat kesedihan anak remaja. Ya, dia jangan berpikir nunggu undangan terus, turun tangan. Ya, jangan sampai seperti bandar narkoba, kristenisasi hadir di mana? Saat lagi sedih. Coba perhatikan, orang-orang kristenisasi itu orang lagi kena musibah, kena gempa, lagi sedih, datang mereka, balak selamatan dan sebagainya. Cepat-cepat dia datang. Kenapa? Karena tahu orang lagi sedih datang, wah ini sinterklasnya. Sementara kita terlambat. Dalam konteks anak, jangan sampai anak akhirnya ketika sedih dia lebih yang ada pembantu. Akhirnya curhat pembantu, nyaman banget pembantunya. Pas pembantunya dipecat, dia minta dipecat juga tuh anak. Karena pengen mendampingi pembantunya. Bagi dia nggak butuh. Maka orang tua yang melakukan kesalahan kepada anaknya, kalau dia ingin perbaiki emosi anak, maka dari sekarang pandai membaca momen lagi sedih, segera hadir. Saya ingat ada seorang ayah. Ya, bukan saya punya kawan, nggak tahu saya udah ceritakan. Kawan saya ini punya ayah yang super cool. Ya, saking coolnya kulkas, dingin. Dia tidak biasa untuk berbicara basa-basi sama anaknya.
Kata anaknya itu, bapak ini kalau ngomong seumur umur cuma dua, ya. Kalau seminggu sekali ngomong cuma dua. Pertama nanya udah makan belum. Yang kedua nanya mamamu mana. Jadi nanya gitu, udah makan belum? Mamamu mana? Itu doang. Jadi kata dia nih, ya Allah kok punya bapak gini amat ya. Dia berpikir itu. Dulu kalau berpikir itu bertambah bapak, mungkin itu kerja bapak. Sampai dia berpikir, ya Allah mungkin tuker aja nih, jangan cari yang lain. David Beckham misalnya, dia pengen banget. Siap. Intinya dia kesel, Bang. Kenapa? Karena bapaknya ini cuek. Kalau pagi-pagi ibunya mengurus urusan yang berkaitan dengan sekolah, bapaknya malah sibuk di teras, itu baca koran sambil ngopi atau dengerin radio. Tapi suatu hari, dan kisahnya menarik, ketika anak ini mengalami situasi ibunya absen hari itu karena sakit, tidak bisa melayani kebutuhan anaknya sekolah. Ibunya nggak sempat. Maka bapaknya melihat anak ini nangis sedih mau sekolah, tapi mama malah tidur, sakit, demam gitu, nggak bisa dilayani gitu. Akhirnya bapaknya langsung mematikan radio atau melipat korannya, kemudian mendatangi anak ini tanpa babi ibu, tanpa banyak bicara. Anak ini dipeluk, digendong, dibawa ke kamar mandi. Kemudian bapaknya memandikan. Anak ini bengong karena nggak mau ngomong sama sekali. Dimandikan. Ketika dimandikan, anak ini hanya bengong. Kemudian dilap, pakai handuk, dibawa ke kamarnya. Kemudian dipakai baju, ayahnya mengeluarkan sisir. Disisirin gitu. Dia kaget, baru kali ini ayah nyisir megang rambut saya. Disisirin, kemudian ayahnya tanpa bicara lagi dikepang anaknya, kemudian pakai pakaian sekolah, dibawa ke sepeda ondel. Dibawa ke ujung sampai sekolah, nggak ngomong sama sekali. Sekalinya anaknya itu turun depan sekolah, ayahnya cepat ngomong dua kata, selamat belajar. Cool banget. Cool banget. Ternyata gara-gara peristiwa ini, kata anak ini, itu menghapuskan semua mimpi buruk tentang bapak yang nggak peduli tadi. Hal ini beliau ceritakan saat bapaknya meninggal. Saya ingat dia cerita saat pemakamannya, ya, dia minta izin untuk speech. Kemudian di depan para khalayak yang jamaah yang hadir, beliau mengeluarkan sebuah benda dari tasnya. Kata dia, ternyata benda itu sisir. Dan ini sisir saat pertama kali ayah sisir saya. Saya simpan sampai sekarang. Sisir ini sangat berharga, bersejarah. Gara-gara sisir inilah saya tahu bahwa ayah itu tidak sepenuhnya marah, galak, cuek sama saya. Ini sisir sebagai bukti ayah care sama saya. Kemudian diceritakanlah kisah tadi. Kemudian ada kalimat indah yang saya rekam sampai sekarang dari beliau. Apa katanya? Memang ayah tidak selalu hadir setiap saat untuk saya, tapi ayah selalu hadir di saat saya membutuhkan. Itulah ayah saya. Sungguh indah. Seorang ayah, ibu, saat anak sedih, maka perhatikan jangan sampai urusan perasaannya didelegasikan sama orang lain. Karena siap-siaplah anak ini akan hilang respek dan rasa percayanya. Kita nggak bisa mengikat hati anak dengan harta kita. Kan bapak yang beli itu iPad, Galaxy, MacBook, sebagainya, itu semua pada kamu kenapa dengerin omongan dia? Jawaban aku sederhana, di mana papa saat aku sedih? Di mana bunda saat aku meraung-raung, saat aku gagal lomba gitu? Hanya ada dia, si cowok itu. Maka wajar kalau dia serakah dalam hal ini. Berarti apa? Jangan sekali-sekali absen di saat anak sedih. Kalau anak lagi sedih, maka ibu, kalau ini segera hadir, atau telepon bapaknya. Kalau bapaknya ingin mengobati kesalahannya, Pak, datang Pak, pulang, izin dulu, bapak yang harus mendampingi, sehingga anak tahu bahwa dia paham. Oke, lanjut. Berikutnya yang kedua, hadirlah di saat anak sakit. Disinilah sesuatu yang berkesan. Rasulullah mencontohkan membela-belain hadir, membela-belain menjenguk pelayannya yang beragama Yahudi, dan beliau hadir dalam rangka misi karena anak ini dalam keadaan sakit, hatinya gampang disentuh. Maka Rasulullah nggak tanggung-tanggung langsung mengatakan aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Maka dia melihat bapaknya minta izin dulu karena hatinya merasa disentuh, udah hadir terus diajak kebaikan, maka
Dia melihat bapaknya memberi kode, "Ati Abul Qasim," ikuti Abul Qasim menurut Rasulullah. Maka anak ini fa'aslama, dia pun masuk Islam. Kemudian Rasulullah keluar dari tempat itu dan berdoa, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari siksa api neraka. Apa yang pelajaran yang kita pelajari? Pertama, saat sakit itulah emosi lebih mudah disentuh. Maka kalau ingin mentausiahi, ingin memberikan motivasi, lagi sakit. Dan ketika sakit tidak ada orang disayangi, ya sakitnya udah di sini-sini. Bukan sudah di sini, di mari-mari. Ya kenapa? Karena ketidakhadiran itulah yang membuat sakit fisik bertambah-tambah. Sebagian besar sakit fisik dipengaruhi oleh psikis. Maka kalau ingin mempercepat kesembuhan, salah satunya berupaya untuk berdoa, untuk hadir di saat itu. Dan di saat itulah pentingnya kita memasukkan nilai-nilai spiritual. Ya, salah satunya Rasulullah mencontohkan dengan berdoa di depan anak ini. Dan ingat, doanya Rasul dijaharkan. Tahu dijaharkan? Dilafazkan supaya terdengar. Ternyata kalau anak sakit, ibu dan bapak sunnahnya mendoakannya dijaharkan di depan anak. Kenapa? Karena ada 3 sebab. Pertama, ini dalam rangka pengajaran tauhid, supaya anak tahu, ya Allah, sembuhkanlah anakku, ya Allah. Anak tahu kesembuhan itu dari Allah, dia belajar dari situ. Yang kedua, itu membuat anak tahu ayahnya peduli. Didoakan itu menunjukkan kepedulian, ya Allah, padahal bapak sering banget aku sakiti, sering banget aku bikin kesel, lagi aku sakit mau doain aku. Doanya baik lagi, nggak bilang, ya Allah matikan cepet ya Allah biar nggak repotin ini. Ya, tagihan tiap hari ke rumah sakit panjang banget ini. Udah matiin aja, enggak. Ditunjukkan, ya Allah sembuhkan. Sampai yang ketiga, makanya kalau ada anak bandel banget lagi sakit tuh harus ada. Ikat itu. Dan ketiga nih yang bagus, menjelaskan harapan ortu terhadap anaknya. Makanya kalau sakit jelasin, ya Allah sembuhkanlah Halwa, ya Allah, semoga kau sembuh dan jadi ahli Quran, semoga kau sembuh dan rajin ke masjid, rajin sholatnya. Jadi anak ini masuk, ya Allah ternyata papa pengen aku sembuh supaya aku jadi anak yang rajin baca Quran. Harapan disampaikan di sini. Maka selain kita meratap-ratap di depan Allah, di hadapan Allah saat sujud, ya, maka penting untuk doa di depan anak lagi sakit. Jadi ini, siapa yang punya anak sakit, maka doalah di depan dia supaya anak tahu, oh ya, mama pengen aku sembuh supaya ini, mama tuh sayang banget sama aku didoakan, ya Allah. Jadi dia tahu. Jadi pelajarannya adalah saat sakit hadir. Yakin. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirlah di saat anak unjuk prestasi. Ini nomor 8 bagi yang baru datang. Ini kajian lanjutkan sebulan yang lalu. Jadi kenapa 8? Karena 5 sebelumnya sudah dibahas di bulan yang lalu. Saya bahas 3 berikutnya, beberapa poin-poin ini di bulan ini. Berikutnya, hadirlah di saat anak unjuk prestasi. Di sini Rasulullah mencontohkan dalam hadis, ya, marron Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala nafari minan aslam ala nafari min aslam yantadiluna faqal irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Nabi melewati sekelompok Bani Aslam. Jadi Nabi lagi lewat nih, lagi berjalan, ada sekelompok kaum bernama Bani Aslam lagi lomba memanah. Kemudian Rasulullah berhenti sejenak, itu nggak diam, coba lomba enggak. Disitulah Rasul tahu orang kalau lagi ujuk prestasi seneng banget kalau dihadiri dan dikasih motivasi. Maka Rasulullah keluarlah kalimatnya, irmu Bani Ismail. Ayo lempar tuh, memanahlah kalian wahai anak turun Ismail. Fa inna abakum kana ramiyan. Kakek moyangmu Ismail itu seorang pemanah. Ya, jadi kakek moyangmu seorang pemanah. Itulah sejatinya cara Rasul. Lewat doa masih motivasi. Makanya disebutkan dalam riwayat, setelah itu Bani Aslam dikenal sebagai pencetak pemanah terbaik di zamannya.
Maka pesannya adalah saat anak unjuk prestasi, ya para bunda, ya para ibu, sini juga para ayah, anak ngasih tahu, ayah besok aku mentas puisi. Jangan berpikir alah puisi doang, kirain apa? Ayah besok aku nari apa? Paling poco-poco juga bisa ya. Apaan narinya? Jangan sepelekan itu. Saat anak unjuk prestasi, yang dibutuhkan bukan tepuk tangan temannya. Lagi hadir, apalagi hebat-hebatnya, temennya angkat standing applause. Gurunya juga, bapak ibunya nggak ada. Saya ingat ada seorang ibu cerita waktu anaknya TK pertama kali, ini kisah nyata. Anaknya itu tampil untuk, saya lupa, tari, intinya pentas seni. Ibunya nggak sempat hadir. Setelah itu anaknya gak mau lagi tampil sampai sekarang di SMA. Jadi minder. Gara-gara kesalahan ibunya satu momen gak bisa hadir. Kalau ingin anak kita pede, dia merasa motivasi, hadirlah. Dan disitulah kepedulian kita ditunjukkan. Makanya saya selalu bilang sama guru anak saya ya di TK, kalau misalnya anak saya lagi mau mentas, tolong jangan dadakan. Jangan dadakan. Karena jadwal saya justru padatnya di Jumat, Sabtu, Ahad. Saya harus hadir. Karena mungkin sebentar, anak saya paling 5 menit hadir ya. Tapi bagi dia itu momen yang luar biasa. Makanya saya bilang jangan dadakan. Kalau dadakan jangan sampai saya zolim sama anak saya. Bahkan pernah suatu hari saya ngisi seminar di Cirebon, udah berangkat tuh naik kereta. Anak saya ngasih kabar di telepon, besok aku kan nari, mentas. Kaget. Kok nggak bilang gurunya? Ternyata gurunya bilang, tapi lewat suratnya itu nggak disampaikan anak saya, udah seminggu. Biasanya lewat WhatsApp, dia lupa. Maka saya berat hati saat itu, saya ngomong panitianya, jangan sampai saya bermuar-muar di depan orang supaya peduli sama anaknya, saya sendiri zolim. Makanya saya izin waktu itu seminar itu digantikan sama orang lain dengan berat hati. Akhirnya saya menelpon, alhamdulillah yang bisa. Akhirnya persis malam itu saya pulang. Ya. Karena memang harus. Saya bilang dalam rangka apa? Inilah salah satunya. Jadi kalau kita ingin belajar bagaimana mengkatai anak saat ujian prestasi, itulah salah satu kecerdasan Ahmad Dhani. Ya, tahu Ahmad Dhani ya? Punya anak siapa? Dul. Ya. Jadi saya ingat sekali Ahmad Dhani itu, anaknya Dul itu pernah saya jadi konselornya waktu masih sekolah di SD Bakti Mulia 400 di daerah Pondok Indah ya, Bakti Mulia 400. Nggak tahu sekarang BBM naik udah Bakti Mulia 1000. Waktu saya ke sana, dia kelas 3 kalau tidak salah. Waktu konseling kelompok di dalam kelas, saya sempat bertanya sama Dul. Waktu itu ibunya masalah sama bapaknya memang lagi konflik. Iseng-iseng aja saya nanya, Dul, kira-kira nih kalau Bunda Maya ini kisah, kamu pilih siapa? Jawabannya apa kira-kira? Pilih siapa? Ayah apa ibu? Pilih ayah. Salah satunya karena dia bilang, kami itu sering mentas. Dan saat kami mentas dari kecil itu, ayah sesibuk-sibuknya hadir 5 menit ya, di pojokan belakang, ngacungin jempol, sekadar kami lihat pergi lagi. Tapi ibunya sering absen. Makanya di satu sisi saya pernah bilang Ahmad Dhani ini kontroversial, tapi dia punya pandaian ini ya. Nggak tahu dia pernah baca hadis ini atau ikut seminar saya. Bahkan kawan saya itu cantai, kawan saya itu kebetulan manajer artis. Dia punya manajer, temannya itu manajer RCM, Republik Cinta Terjemah. Dia juga bilang ada waktu Dul kecelakaan di jalan tol, dan itu sampai 2 minggu kontraknya, entah ini benar atau tidak, Allah, itu kontraknya 2 minggu dengan sebuah perusahaan atau di tempat lain itu dibatalkan. Ya kerugiannya 1,2 M. Ketika ditanya, Mas kita rugi mah, bodoh amat dah, daripada anak gua di hatinya direbut sama mantan. Artinya dia tahu lagi sakit, jangan sampai tadi lagi sakit dia nggak mau absen.
Dia terus dampingi. Dia banyak acara di luar dibatalin semua. Di satu sisi ini saya ingin katakan kita boleh belajar dari situ. Ya kalau yang lainnya harus dilaah lagi pemikirannya. Tapi di sinilah saya bilang kadang ada orang dia mengaku pencinta sunnah Rasul, dia mengaku dia aktivis dakwah, tapi nggak ngikutin Rasul di saat momen seperti ini kepada anaknya khusus. Anaknya mau ngambil rapot, malas, karena dia. Makanya Profesor Syekh Didin Hafidudin itu cerita waktu dia dari dulu itu bilang, saya selalu diajarkan bahwa momen ngambil rapot bahkan ke kelas undangan saya hadir, sekedar untuk anak saya tahu saya peduli. Jadi yang repot tuh kata dia pas saya hadir itu ibu-ibu pada curiga, karena kan pada ngambil rapot kok bapak-bapak satu ini doang. Sampai curiga ini kayak Ustaz Didin nganggur kali ya. Bayangin Profesor Didin sibuk kayak gitu dibilang nganggur. Sempet-sempetnya ngambil rapot, suami saya aja nggak sempet. Kok sempet-sempetnya? Jawabannya simpel. Ya inilah waktu yang sedikit untuk anak saya, tapi akan diingat sepanjang masa. Nah ingat tuh, ada ayah yang bilang waktunya banyak, tapi gak diingat sama anak. Maka kalau saya ingin tanyakan, cari. Yang penting adalah anak ingat, ya bapak gue memang pulang 2 minggu sekali, tapi kalau ngambil rapot nanti dia hadir. Setelah itu pergi lagi. Jadilah ayah yang hebat. Yang 9, hadirlah saat anak melakukan kesalahan. Segera hadir, karena biasanya kesalahan itu kalau ditegur dampaknya pasti memorable, baik teguran yang keras maupun lembut. Saat anak melakukan kesalahan dia merasa dia diperhatikan, ya makanya anak melakukan kesalahan itu bisa caper. Ketika kita nggak memperhatikan, nggak menegurnya, ya udah, apa yang terjadi? Dia tidak merasa diperhatikan. Ini masuk. Contohkan dalam hal ini dikisahkan bagaimana pengalamannya Abu Rafi bin Amr al-Ghifari. Ya, Abu Rafi bin Amr al-Ghifari ini ceritanya lagi-lagi waktu dia kecil. Ingat, hadis ini sampaikan waktu dia kecil di kota Madinah. Saat itu dia anak kecil yang punya hobi melempari pohon kurma. Jadi punya lempar kurma. Jadi dari dulu ternyata anak-anak di zaman dulu ya punya hobi melempari buah kurma. Ya kalau anak sekarang mungkin bangga gitu ya. Ini ternyata udah tradisi emang dasar anak-anak kali ya. Kemudian pemilik kurmanya itu marah, melapor sama Rasul karena kurmanya selalu. Maka beliau berkata, Rasul memanggil anak nih, ya gulam, 5 terminah. Kenapa kamu lempari itu pohon? Tuh ingat. Jadi menarik Rasul di sini, ini pelajarannya ya. Rasul pertama konfirmasi tanpa labeli. Jadi anak lo kesalahan segera diilaj. Rasulullah nanya dulu, kenapa kamu lempari itu pohon? Rasul nggak bilang gini, kenapa kamu nyolong? Enggak. Kenapa kamu lempari itu pohon? Karena bisa jadi ada alasan. Maka dijawab oleh Abu Rafi bin Amr al-Ghifari, saya pengen makan, pengen ibaratnya ngebet, ngeces lah istilahnya sekarang. Karena harus tahu, karena ada orang tua harus bilang, kenapa kamu nyolong? Itu membuat anak udah marah. Ya, dia lempari ini, kenapa ya? Bisa jadi, kenapa kamu lempar itu pohon? Ya, kayak anak saya pernah adiknya ditendang. Kalau saya harus bilang, kenapa kamu jahat? Itu labeling. Karena saya jangan lihat kenapa ditendang. Maka dia bilang bosen. Nah itu, bosen. Karena dia tahu bosen karena itu butuh hiburan. Nah, barulah Rasulullah mengatakan nih. Disinilah Rasulullah katakan wakul la tarmin nakhla wakul mimma yaskutu fi asafiliha. Maka Rasulullah berikan solusi setelah ditanya, berikan solusi alternatif. Aku pengen makan kurma Rasul. Maka Rasulullah katakan jangan lempari lagi itu kurma. Kalau mau makan saja yang jatuh di tanah. Itu ada larangan, tapi ada solusi. Sebagai orang tua cuma ngelarang doang, nggak boleh. Nggak boleh nyoret-nyoret dinding, terus anak mau nyoret di mana? Maka ketika anak saya bilang bosan pi butuh hiburan, nah, kalau kamu bosan bukan nendang adik, ya mendingan nanti habis siapin saksak kamu tendang-tendangin deh, ya atau tendang-tendangin abi deh. Yuk kita fight di sini. Jadi dia dikasih solusi. Yang menarik ini belum selesai. Apa kata Rasul di sini?
Summa masaha ra'sahu. Kemudian Rasul mengusap kepala anaknya itu. Berbuat kesalahan supaya memorable, ditanya, kemudian diusap kepalanya. Ini marahnya saya, bukan karena benci saya. Kita marah, ngusap sambil gigi tak takut. Ya, jum itu mungkin jum lagi kan gitu ya. Ini enggak. Yang menarik terakhir Rasul mengatakan, Allahumma asbi' batnahu, ya Allah kenyangkanlah, maka tutuplah dengan doa. Ini Rasul, Nabi kita yang mulia, contoh teladan bagaimana menyikapi anak berbuat kesalahan. Dan inilah yang memorable. Maka ada anak melakukan kesalahan, bapaknya memang memorable, tapi membuat dia trauma. Dia pas melakukan kesalahan ditendang, dikurung 2 hari 2 malam di WC. Ya, ini kan memorable, tapi memorable yang negatif. Diseret-seret saat dia melakukan ini. Ingat, kita tinggal memilih mau memorable yang positif, negatif. Lagi melakukan kesalahan, hadirlah ini momen nih. Nih, saat ini mungkin dia nggak berubah, tapi nanti. Maka diambillah momen itu dengan cara ini. Maka diusap kepalanya. Mengusap kepala sendiri ada babnya. Kenapa ada masaha ra'sihi itu? Mengusap kepala itu sebenarnya ada bab sendiri dalam pengasuhan. Ternyata anak yang sering diusap kepalanya orang tua lebih mudah tunduk dan taat. Makanya saat momen-momen kita ingin marah, ya, ingin menasihati anak, maka manfaatkanlah sisir. Ya, ada kawan saya cerita bapaknya itu kalau pengen nasihatin selalu bilang gini, Dok, sini Dok, rambutmu kepanjangan ya, sini papa sisirin. Setelah disisir diusap-usap barulah keluar nasihat. Kok tadi kamu nggak ke masjid sambil diusap? Kata dia, itu saya ingat. Jadi kalau kita melihat anak kita udah ini, udah tahan ya. Ingat, ngusap bukan cita ya. Palanya, mana palanya? Kan kita ngincer palanya buat cita. Yang benar ngusap nih ya. Nah sini bentar. Makanya triggernya lewat apa? Sisir. Jadi kenapa ya bapak itu punya sisir di sakunya, bukan cara nyelip bu ya. Ibu Rasul bilang pasti ada will, bukan? Ini teknik untuk bisa ya menasihati anak dan cara buat itu husnuzon aja tuh. Ya bu ya. Kamu punya sisir apa nih? Sisir bukan. Jadi kenapa ada sisir di sini? Supaya ketika anak pada sini. Rambutmu kayaknya kurang rapi kan? Disisir kemudian diusap barulah keluar nasihat. Ini subhanallah. Jaringan otak anak korteks itu terstimulasi ya atas sinaptik antar otak ketika dibelai di lembut di bagian kepala, sehingga sesuatu yang disampaikan saat itu memorable ya. Oke, lanjut yang terakhir. Hadirlah di saat liburan. Anak libur, orang tua libur, maka manfaatkan ini untuk kebersamaan, togetherness. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah menceritakan setiap pulang dari medan jihad, Rasulullah gak langsung balik ke rumah. Ini ibaratnya habis kerja, libur pulang, maka Rasulullah kumpulkan dulu beberapa anak untuk menceritakan tentang pengalaman jihadnya. Dan anak ini diajak bermain, contohnya ini. Permainan yang dilakukan oleh Rasul adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah membariskan Bani Abbas, yaitu Abdullah, Ubaidillah, Kathir. Semuanya masih kecil-kecil. Kemudian Rasulullah mengatakan siapa yang dapat memegangmu dapat hadiah ini dan ini. Maka mereka bertiga berlomba memegang Rasul. Rasulullah sengaja melambatkannya sehingga dipeganglah punggung, dada, dan Rasul memeluk mereka gembira. Barulah dikasih hadiah. Pertama apa yang kita pelajari, kalau main sama anak nggak boleh serius untuk mengalahkan. Bener, kadang lomba anak, nah, siapa yang bisa ngejar bapak nanti beliin es krim, bapaknya kaburnya cepet. Teman-teman lu pernah jadi copet gitu kan, bapak malas gitu, mau main sama bapak karena bapaknya serius banget. Kalah, cengeng, nangis, bukan gitu. Kalau main sama anak pak, rumusnya itu sengaja lambat, ya kena gitu, emang begitu. Ibu juga kalau main, jangan ego kita main. Kapan lagi gue main catur menang, selama ini kalah mulu. Sama teman kalah, mumpung anak nih gue kalahin. Ini mah bapak itu selesai, dirinya sendiri ya.
Berarti apa Pak? Kenapa? Karena anak harus butuh gembira. Anak merasa nyaman, dia senang, alhamdulillah dia bisa. Sekali-sekali mengalahkan boleh, sekali-sekali mengalahkan anak boleh, tapi anak juga harus merasa itu. Maka ingat kalau main sama anak tebak-tebakan, anak kasih tebak-tebakan, ini tebak-tebakan jangan kita jawab semuanya. Kita udah hafal sama tebak-tebakan itu, ya. Anak merasa putus asa. Saya pernah main sama anak saya permainan ya apa yang menutup ya. Jadi biasanya saya ada uang koin, terus Rasulullah mencontohkan, disontohkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, biasanya menutup pada disimpan di belakang, kemudian mengatakan gini, ya min aushiman, kanan atau kiri, menebak ya, kanan atau kiri, kemudian anak ini nebak kanan gitu. Kalau benar Rasulullah kamu yang gantian, kalau salah Rasulullah menjulurkan lidahnya gitu. Kata Rasul, bukan, ya salah lagi, 1-0 kira-kira gitu. Main begini terus. Nah, anak saya tuh senang dengan permainan ini. Biasanya kami lakukan di saat di tempat parkir atau lagi di jalan lagi macet gitu. Nah, cuman masalahnya anak saya waktu masih kecil itu kan telapak tangannya kecil. Jadi kalau megang koin pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Cuman kan kalau saya tepak mulu dia merapa, ketahuan mulu kan gitu ya. Dia pasti putus asa. Ini gitu ya, kalah mulu kan. Maka penting kita juga mengatakan ini Abi salah loh yang sebelah kanan. Memang begitu. Karena intinya disinilah keakraban. Jadi permainanlah yang sederhana. Rasulullah melakukan ini. Jadi jangan sampai liburan itu membuat anak gak ada sesuatu berkesan. Liburan itu intinya togetherness, bukan harus jalan-jalan. Di rumah pun nyuci mobil bareng, nyuci motor bareng itu kebersamaan. Ajak istri untuk masak bersama, kebersamaan. Ya, bikin bagi tugas ya. Ibu yang anak yang motongin sayur, ibu yang masak, bapak yang nyobain kan. Ini tim yang bagus ya. Saya lakukan ini biasanya kan gitu ya. Bagian tester saya lah kan gitu ya. Artinya ada kerjasama. Ikhwatal iman, 5 hal ini ya, kan udah jam 1. 5 hal ini itulah waktu yang kita harus rebut. Sebagai orang tua, kalau kita bisa merebut 5 waktu ini, maka buahnya adalah ketika anak dewasa akan selalu ingat kenangan manis, meskipun saat itu dia habis dimarahin, nggak sampai mutung lama, nggak sampai keluar kalimat dasar orang tua nggak tahu diri, nggak sampai. Kenapa? Karena ada kalimat wah aku ingat kenangan manis itulah yang menghapuskannya. Itu saja saya pikir. Mohon maaf, mungkin pertanyaan satu aja ya, saya ada jadwal lagi setelah ini, satu kalau ingin bertanya ya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi para jamaah yang mau bertanya dibatasi 1 pertanyaan aja. Siapa cepat dia dapat. Dari para ayah dan calon ayah atau dari ibunya? Dari calon ibu deh. Ada apa Pak? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya ditutup saja. Tapi kalau tidak pertanyaan, bulan depan harusnya kajian saya tiap pekan, tapi saya sampai ke Syukron. Saya akhir tahun di Turki melanjutkan umroh, baru balik sekitar tanggal 9 Januari. Ya, saya minta doanya agar umrohnya barokah, mabrur insyaallah, kemudian sehat dan semuanya ya, semua jamaah yang saya bawa. Jadi tanggal 28 Desember saya berangkat dan pulang 9 Januari. Sementara saya di jadwal pekan kedua itu tanggal 8. Jadi saya belum tiba di sini. Saya minta Syukron untuk mencari pengganti ya. Mungkin bisa Ayah Hirwandi nanti, silakan ke kawan saya. Ya, nanti kita lanjutkan kembali materi untuk bulan Februari, judulnya pendidikan anak laki-laki. Ya, pendidikan anak laki-laki, nanti ada pendidikan anak perempuan, sedikit ada pendidikan anak kembar dan sebagainya. Nanti kita akan masuk ya dalam Islam bagaimana. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begitu ya.